kembali Anda menyaksikan acara mingguan Dunia Kita Produksi VOA. Bersama kami, saya Aryatna Budianto. Dan saya Dania Iman, kali ini dari Windmill Park di Alexandria, negara bagian Virginia. Iya, ini merupakan taman kecil, bagian dari perumahan. Iya, lumayan lah ya, pemandangannya cantik, ada danau, ada taman, ada sungai Potomac di sebelah kita dan lain sebagainya. Nah pemirsa, dari sini saya dan Dania ingin mengantarkan berbagai macam update terkini dari Amerika Serikat yang sayangnya beberapa waktu lalu, ini belum lama ini, terjadi sebuah tragedi yang kembali memicu perdebatan tentang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Olivet, sebuah kota kecil di negara bagian Texas, penembakan massal yang menewaskan diantaranya banyak anak-anak SD ya, kelas 4 dan kelas 3 SD. Ya, ini cukup membuat sedih warga di Amerika Serikat. Betul. Dan tidak hanya masalah itu, tapi juga ada masalah lainnya, di mana kasus COVID di Amerika Serikat ini juga mulai meningkat lagi. Betul. Khususnya di kota New York salah satunya. Iya, dan kawasan Washington DC dan sekitarnya ini merupakan salah satu kawasan yang juga cukup rawan ya terjadi peningkatan kasus COVID-19. Tidak berhenti di situ, masih ada masalah lagi yaitu gangguan supply chain atau rantai pasokan yang mempengaruhi mulai dari semikonduktor untuk HP sampai mobil hingga makanan ya. Betul, salah satunya adalah susu formula bayi yang saat ini juga sulit sekali untuk dicari, sehingga kalau kita melihat grup-grup di media sosial, ini para ibu yang membutuhkan itu benar-benar hunting gitu, memburu susu formula ini. Warga New York sudah melepas masker mereka dan berbagai tempat penuh sesak layaknya sebelum pandemi. I will not wear a mask, even on the subways. I don't wear a mask. We don't wear it at work, so no, I will not be wearing a mask. If you wear a mask on the subway, you're probably being smart about it. Anywhere else, unnecessary. Namun pemilik restoran di kawasan West Village ini mengakui bimbang menyikapinya. Basically, I think there is a surge, but I think people are just living their lives and put, I guess, COVID in the back burner for the moment. I mean, as a business owner, I think it should be everyone's choice. New York bukan satu-satunya kota di Amerika Serikat yang semakin sedikit warganya memakai masker dan menjaga jarak. Menurut survei terbaru Gallup, 50% warga di seluruh Amerika yang disurvei mengaku tidak bermasker selama seminggu sebelumnya. Juga tingkat berjaga jarak turun 17%. The data, unfortunately, is not surprising to me. I think we know from our personal lives and just from the way human behavior is that people get tired. The virus, unfortunately, doesn't get tired. And the concern that many of us have is that when we as a society start to relax our prevention measures, it can actually prolong the pandemic even further. Resiko terbesar adalah karena virus selalu bermutasi. Lonjakan peningkatan kasus membuat kota New York meningkatkan peringatan untuk warga dari level resiko menengah ke tinggi. One of the metrics that I like to track closely is the number of people going to emergency departments in New York City with what we call a COVID-like illness. And then what we have seen is basically since March, the rates of those visits have been going up. Not dramatically like they were during December, January, but they've been creeping up over and over. Jumlah kabupaten di Amerika Serikat yang dinyatakan beresiko tinggi oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular atau CDC bertambah 3 kali lipat dalam 2 minggu terakhir. Meski begitu, semakin banyak terlihat warga Amerika melepas masker dan tidak lagi mengindahkan prokes. People are partying like it's pre-COVID again. I mean, we're back to that level. Dari kota New York, VOA. Kelangkaan pasokan formula bayi di Amerika juga dirasakan diaspora Indonesia. Dian dan bayinya yang berusia 9 bulan bergantung pada formula bayi. Ke beberapa toko pikir masa sih gitu, dan akhirnya pun dapat yang jenis yang dia belum pernah minum sebelumnya, dan akhirnya memutuskan ya udah dibeli aja gitu daripada nanti kalau memang benar-benar kehabisan, karena udah beberapa toko dan pada nggak ada di mana-mana. Dian beruntung bayinya sudah mulai bertransisi ke makanan solid dan ia masih bisa mendapatkan pasokan formula bayi meski dengan harga yang lebih mahal dibandingkan biasanya. Naik hampir 3 kali lipat ya. Pokoknya nggak sampai $20 lah. Kalau lagi mahal pun kayak paling $16 gitu. Dan sekarang sempat lihat di online itu harganya sampai $50. Jadi tiga kali ya itu ya.
Kelangkaan pasokan mulai terjadi ketika salah satu produsen terbesar, Abbott Laboratories, menarik produknya pada Februari lalu setelah pabriknya di Michigan diduga terkontaminasi bakteri. There is no dispute that the facility was unacceptably insanitary as evidenced by the consent decree. Frankly, the inspection results were shocking. Sedikitnya seorang bayi meninggal dan 2 lainnya masuk rumah sakit akibat formula yang terkontaminasi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah AS untuk mengatasi kelangkaan formula, mulai dari mendatangkan formula bayi dari Eropa menggunakan pesawat militer hingga mengaktifkan UU Produksi Darurat Pertahanan untuk meningkatkan produksi formula. Namun rantai pasok mungkin akan tetap jadi masalah. Manufacturing is not the only step in the supply chain, so we also have to think about whether there are constraints on freight and trucking, which we know there are right now coming out of the pandemic, as well as labor. Menurut pantauan VOA, toko-toko juga membatasi pembelian formula bayi per pembeli dan kebanyakan tidak menaruhnya di rak, tapi di belakang kasir atau tempat yang tertutup. Demikian laporan VOA. Ada yang membuat saya masih tetap semangat, masih percaya dengan humanity, yaitu jiwa filantropisme dari warga Amerika Serikat, jiwa sosial. Ya, apalagi ketika kita mengetahui juga mereka mendukung sesama dan juga warga di negara lain, salah satunya di Ukraina. Nah, kita akan saksikan liputannya dalam segmen berikut, tapi sekarang kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Nah pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita bersama saya Dania dan juga Ana. Ya. Dan ini kita masih berada di Windmill Park di Betul. Alexandria, Virginia. Ini tepatnya di dekat tepi Sungai Potomac ya. Ya, kita kan udah janji sama pemirsa tentang liputan-liputan yang menampilkan jiwa filantropisme Ya. warga Amerika Serikat, jiwa sosial. Betul. Khususnya untuk membantu warga di Ukraina ya. Betul. Nah, ini juga dilakukan oleh para pebisnis di Amerika Serikat dan Ya. ini bisnisnya juga lumayan unik ya, Nak ya. Ini adalah piñata yang Nah. biasanya dipakai untuk pesta dan diisi dengan permen. Iya, Jadi itu mereka- khas pesta dari masyarakat Amerika Latin Betul, gitu ya. Betul. Jadi mereka menjual ini sambil menggalang dana. Nah, yang nggak ketinggalan uniknya juga adalah flash mob. Ya. Flash mob ini digunakan untuk menggalang dana juga yang nanti hasilnya disumbangkan ke Ukraina. Ya. Langsung aja pemirsa kita simak liputannya. Berhasil lari dari Ukraina, Marina Moisiva tiba di California pertengahan Maret lalu. Bersama sejumlah diaspora asal Kiev lainnya, ia ingin menyorot perang di negara mereka lewat cara unik. We want to cheer up our fighters who are now on the front lines. We dedicate everything we do to these people. Ketika masih tinggal di Ukraina, Tatiana sering memimpin flash mob besar-besaran. Tak sedikit yang masuk dalam Guinness Book of World Records. Kini tujuannya bukan lagi mencetak rekor baru atau hiburan. With this flash mob, we're trying to attract the attention of foreigners. I know how to organize amazing flash mobs with large numbers of people. Such things allow people who are here just like me, who are devastated just like me, to release emotions. Ini tidak hanya diikuti diaspora Ukraina. I feel good energy, like positive and strong energy. And for me, it doesn't matter which country, which nation is in trouble. We're talking about humans. And for me, it doesn't matter where the person comes from. It's a human and they need help. And that's why I go and help. Even a flash mob that's going to brought attention to the world, to first the nation and the world. I think it's important to show the Ukrainian community in LA and the Ukrainians like across the world that they're supported. Flash mob telah berlangsung di lokasi-lokasi terkenal seperti Hollywood Boulevard dan Beverly Hills. We are trying to support Ukraine in different ways by dancing, by singing, concerts. So during our flash mob, we have QR codes that people can scan and donate money to our organization. And with that donated money, we buy medical and military supply to send to Ukraine. Dari Los Angeles, California, VOA. Warna-warni meriah langsung menyambut begitu menginjakan kaki di Amazing Piñatas.
boneka atau wadah karton aneka bentuk yang biasanya diisi permen ini merupakan tradisi khas dalam pesta warga Amerika Latin. Tapi, piñata di toko milik imigran Nicaragua ini bukan sekadar dekorasi, melainkan punya misi sosial. Heavy emotions when I see that on the news and I see people living and staying in areas to protect themselves and their family. So it's just very sad to see that. Itu mengingatkannya pada pengalamannya sendiri. It strikes because I come from Nicaragua and we went through a terrible war in 1970s when I lost a lot of my friends, my childhood friends, relatives. Financially, we lost a lot. Para pengrajin Amazing Piñatas kreatif dalam menyampaikan rasa solidaritas dan support untuk Ukraina sebisa mereka. Jose Sanchez misalnya, membuat bentuk hati dengan detil khusus. Istrinya, Luz Ibanez, membuat rangkaian mawar kertas dengan warna bendera Ukraina. We are immigrants. We know how hard it is to be under attack. And we understand how they probably feels right now. So this is the main reason why we want to help. Dukungan untuk perdamaian di kawasan itu tertuang di sosmed mereka. The funds is ringing all the time. We have orders online. We have to send many orders out of California, which is really good. Amazing Piñatas menyumbangkan 100% keuntungan dari penjualan piñata Ukraina ke Pusat Budaya Ukraina di Los Angeles yang lalu disalurkan ke Ukraina. Menurut Lorena, sebagai warga global, kita semua punya kewajiban sosial. Dari Los Angeles, California, VOA. Nah pemirsa, habis ini kita istirahat lagi, tapi setelah itu jangan lewatkan berbagai macam liputan tentang kiprah budaya Indonesia di Amerika Serikat, khususnya dalam menyambut AAPI Month. Ini bulan peringatan sejarah warga keturunan Asia dan Pasifik. Ya, makanya jangan ketinggalan, tetap di dunia kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita dan di segmen terakhir ini kami ingin kembali merayakan bulan sejarah warga keturunan Asia dan Pasifik di Amerika Serikat atau AAPI Month. Ya, nah komunitas Indonesia juga baru-baru ini ikut merayakannya di Amerika Serikat dengan mengadakan bazar dan pertunjukan seni. Sekaligus untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia ya. Nah, ngomong-ngomong budaya Indonesia, saya ingin mengajak pemirsa untuk berkenalan dengan seorang warga Amerika yang dia mengajarkan silat. Kali ini adalah Kang Kai, yang dia ini adalah murid dari Kang Cacep Arif Rahman. Wah, yang kita kenal juga lewat film The Raid dan juga Matrix. Ya, sama Keanu Reeves. Nah, langsung aja kita kenalan dengan Kang Kai ini. I think they enjoyed it. And we sold out. Jajanan pasar seperti kue lapis dan nastar buatan Jennifer Huang dari Nusa menjadi salah satu primadona Indonesian Bazaar and Art di San Francisco, California. Event ini diadakan untuk merayakan bulan penghormatan warga keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik. We would love Indonesian food, culture, and landscape to be more popular in the United States, started with the Bay Area, and we would love to introduce people to the wonders of our country. Peringatan yang merayakan sejarah serta kontribusi warga keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik di Amerika ini diadakan setiap bulan Mei. Ini sejalan dengan tema perayaan di San Francisco, Forging Community Bond atau menempa ikatan komunitas. We are so diverse. And it's so much to get to know each other. We all come from different places. We all have different history, traditions, cultures, language, fashion, you name it, food, music. So much to learn about each other. Walaupun jumlah diaspora Indonesia tidak sebesar diaspora Asia lain di California, menurut Konsul Jenderal RI Prasetyo Hadi, dialog dan interaksi yang muncul melalui event ini efektif memperkenalkan Indonesia kepada publik yang datang. Karena sebetulnya kegiatan cultural program seperti ini ataupun food culinary sebagai gastrodiplomasi ini ada sebagian saja yang kita lakukan di samping dari kegiatan lain. Intinya adalah kehadiran Indonesia di California melalui peringatan AAPI Heritage Month ini
akan lebih dioptimalkan dengan kehadiran Indonesia. Diplomasi gastro memang cara ampuh untuk menarik perhatian karena siapa yang menolak menikmati sebungkus nasi Padang. Selain kuliner, bazar juga menampilkan seni budaya Indonesia melalui tari Bali dan Sunda. Sundanese and Balinese dance could be featured somewhere like San Francisco today is really a dream come true for Southeast Asian culture overall. Namun saling mengenal sesama diaspora, membangun dan meningkatkan suara komunitas tentunya harus dilakukan sepanjang tahun, tak hanya pada bulan Mei saja. Because I think we find that we have more in common than in difference. Dari San Francisco, California, VOA. So they call me Kang Kai, Brother Kai, right? Or Kakai. Hello, my name is Kai Lewis. I'm an instructor here in Houston, Texas. I teach at Rice University. I teach Pencak Silat Panglipur. Kang Kai atau Kak Kai mulai mengajar silat Panglipur yang berasal dari Jawa Barat dan Sumatera sejak 2018 di Houston, Texas. And around 2006, Sadaracom, this French production company, made some DVD YouTube videos of this West Javanese masters and Sumatran masters. And I saw them and my brain was just blown away. I didn't understand what was happening. Kai lalu mencari guru silat tradisional hingga akhirnya bertemu Cacap Rahman, guru silat Panglipur yang datang ke Amerika tahun 2012. He's my main influence and inspiration in doing silat. He's really great. He's able to break down traditional stuff and modern stuff, which I value myself, and he likes to combine it in a way that's accessible to modern people. Kendala utama Kai dalam mempelajari silat adalah bahasa. Sementara tantangan terbesarnya dalam mengajarkan seni bela diri ini adalah masalah rasa. How can I help someone feel something? It's a lot of sensitivity or rasa. You have to feel what's happening. If you're too Western or mental or mechanical, you can mimic, but mimicking isn't a path to mastery. So you have to be able to feel, and that's nonverbal. That's the hardest breakthrough for most people. Ini diakui Ra Shenggo, murid Kai yang mengenal silat saat berkunjung ke Indonesia. It's simple yet difficult. This style is, or silat style is a little more intuitive and less like robotic, less less cookie cutter. Walau tak mudah, namun ini tak menyurutkan niat para warga Amerika untuk mempelajari pencak silat. Where silat, there's more of a mental component, and so it's more like meditative, it's more relaxing, it's focused on like agility and having this fluid movement to it. Dan yang membuat muridnya seperti Patrick Layton Gilbert semangat belajar silat adalah sosok Kai Lewis yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Oh, that dude, love that dude. That's good. He's a good guy. Like I said, I've done all kinds of martial arts. I stuck around in this because I like that guy. That guy's a cool guy. And we do all kinds of stuff together now. Like he's a martial arts brother. Just connecting with people and seeing people have their own light bulb moments is priceless, you know? Dari Houston, Texas, VOA. Nah, kalau misalnya Anda ingin menyaksikan dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau juga nonton di channel YouTube kami VOA Indonesia. Ya, dan jangan lupa ikuti kami di akun media sosial, ada Facebook, Instagram, dan Twitter @VOA Indonesia. Ya, jangan lupa follow kalau misalnya Anda mau mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Kalau gitu kami undur diri dulu dari Alexandria, Virginia. Saya Ariadna Budianto. Dan saya Dania Iman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Dadah. Bye.